Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-96 dengan judul Wang Lin berambut hitam. Langsung ke dalam alurnya. Deru pembantaian dan kehancuran menyatu bersama untuk membentuk guntur pembantaian yang akan menghapus semua kehidupan. Guntur ini berisi kehancuran dan merupakan kerangka pemusnahan. Keberadaannya adalah sumber dari semua kegelapan di dunia, ekspresi dari semua kematian dan kehancuran. Ketika Wang Lin membuka matanya, mereka tidak mengandung cahaya, mereka benar-benar gelap. Kegelapan ini menggantikan pupil matanya, dan rambutnya berubah menjadi hitam. Rambut hitam panjang dan mata hitam. Aku ingin tahu apakah aku bahkan bisa melewati istana pertama di pengadilan Empyrean dalam kondisiku saat ini. Ada senyum di sudut mulut Wang Lin, tetapi jika ada yang melihat senyum ini, mereka akan merasa kedinginan. Ini bukan senyum sukacita, tapi kekejaman. Ketika Empyrean Exalt Haizi melihat senyum Wang Lin dari kejauhan, seluruh tubuhnya menjadi dingin. Dia merasa seperti Wang Lin yang dia kenal telah menjadi orang asing. Wang Lin yang berambut hitam membuatnya merasa sangat ketakutan, seolah-olah dia adalah musuh alami miliknya. Tubuhnya bergetar dan dia mundur beberapa langkah. Jari yang muncul di kekosongan perlahan menarik diri. Seolah kehampaan itu mengandung sepasang mata yang penuh kejutan. Biarkan pembantaian dimulai. Wang Lin melompat ke udara dan gemuruh bergema dari tubuhnya. Baut guntur hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar Wang Lin. Dia meraung ke langit dan mereka menembak ke arah ratusan sosok yang datang ke arahnya. Ratusan tokoh ini biasanya tidak akan merasa takut. Mereka adalah penggarap kematian, dan tujuan mereka adalah mati untuk menyelesaikan tugas mereka, bahkan emosi mereka ditekan dan hampir terhapus. Namun, pada saat ini, ketika mereka mendengar raungan Wang Lin yang berambut hitam, hati mereka bergetar. Namun, mereka tidak lagi memiliki jalan mundur, jadi mereka menuntutnya bersama. Senyum Wang Lin yang berambut hitam mengungkapkan kekejaman dan matanya dipenuhi kegilaan. Ketika dia melangkah maju, dia mendekati ratusan orang. Dia melambaikan tangan kanannya dan guntur hitam membentuk jaring. Gemuruh-gemuruh bergema ketika puluhan orang di depan semua hancur dengan sendirinya ketika jaring tertutup. Kekuatan penghancuran diri bertabrakan dengan guntur. Tetapi bagian yang aneh adalah bahwa meskipun kekuatan ini dapat menghancurkan dunia, itu sangat rapuh sebelum jaring ini. Jaring guntur tersebar ke jaring yang tak terhitung jumlahnya dan melesat ke depan. Siapapun yang tersentuh oleh guntur ini gemetar dan tubuh mereka hancur. Wang Lin berjalan seperti angin. Menghadapi ratusan orang ini, guntur terus menyebar dari tubuhnya. Siapapun yang menuduhnya dihancurkan. Dia bergerak sangat cepat dan muncul di belakang sosok dalam sekejap. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk sosok itu. Guntur hitam keluar dan kultivator bergetar sebelum meledak. Tubuh Wang Lin bergetar dan dia terus membunuh. Dia sepertinya tidak lagi merasa lelah atau tahu cedera. Kekuatan penghancuran diri membombardirnya, tetapi itu tidak dapat menyebabkan dia berhenti sama sekali. Dalam waktu singkat, lebih dari setengah dari jumlah itu mati karena guntur Wang Lin. Ratusan orang yang tersisa berkumpul untuk membentuk formasi ketika seseorang meraung, Bin Formation. Bumi bergetar dan energi tampaknya meletus dari bawah. 100 orang berubah menjadi telapak tangan raksasa. Telapak tangan ini hitam dan meraih langsung ke Wang Lin. Wang Lin tidak berhenti. Dia mengangkat tangannya dan ratusan petir hitam muncul. Kehancuran dan niat membunuh di dalam mereka membentuk gas hitam yang menutupi Wang Lin. Mereka terbang menuju telapak tangan seperti meteor yang tak terhitung jumlahnya. Gemuruh, 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 gemuruh. Tanda seru. Telapak tangan tiba-tiba runtuh dan 100 orang di dalam semua meninggal. Ketika Wang Lin berjalan keluar,
darah mengalir keluar dari mulutnya, tetapi kegilaan di matanya menjadi lebih intens. Saat dia melangkah maju, riak bergema di kekosongan di depannya. Jari yang telah menghilang tiba-tiba muncul kembali dan menunjuk ke alis Wang Lin. Setiap keberadaan akan menjadi nol ketika jari itu mendarat, suara misterius ini bergema. Namun, di bawah jari, Wang Lin tiba-tiba mendongak. Kegilaan di matanya menjadi lebih kuat dan tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang. Menghancurkan adalah membuat semua keberadaan menjadi nol. Dengan kekuatan belaka, kau berani membuatku menghilang. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan melemparkan pukulan. Dengan pukulannya, sejumlah besar riak muncul di kekosongan dan erangan samar-samar bergema, terdengar seolah-olah seseorang terluka. Jari yang menunjuk pada Wang Lin segera runtuh. Saat jari itu menghilang, ribuan sosok buram muncul di kedua sisi jalan. Setelah mereka muncul, mereka semua menuduh Wang Lin. Kekejaman pada senyumnya kuat dan kegilaan di matanya mengerikan. Dia berbalik dan rambut hitamnya tumbuh lebih lama lagi. Rambutnya terbelah menjadi untaian yang tak terhitung jumlahnya dan menyebar ke segala arah sebelum menyentuh ribuan angka yang mendekat. Gema menggelegar bergemuruh. Saat ribuan sosok tersentuh oleh rambut hitam, mereka memutuskan untuk menghancurkan diri sendiri. Ini menciptakan pusaran kehancuran yang menyelimuti Wang Lin. Saat keributan bergema, Wang Lin mengeluarkan banyak darah, tetapi pemboman itu ditentang oleh petir pembantai yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Ribuan tokoh muncul di jalan lagi, dan ribuan orang lainnya muncul di belakang mereka. Mereka bermaksud membuat perangkap ini berhasil. Ekspresi Wang Lin sengit dan dia mengaum di langit. Tangan kanannya meraih sesuatu dari dadanya. Armor jiwa banteng surgawi, keluar dari sini. Dengan raungan, tangan kanannya melepas armor jiwa banteng surgawi. Dia tidak lagi memiliki baju zirah jiwa Heavenly Bull di tubuhnya. Setelah baju besi itu dibuang, kegilaan di mata Wang Lin menghilang dan berubah menjadi ketenangan mati. Namun, senyum kejam itu masih ada di wajahnya. Setelah kehilangan baju besi jiwa, tingkat budidaya Wang Lin berambut hitam menurun, tetapi gas pembantaiannya meningkat beberapa kali lipat. Hanya dalam beberapa napas, gas hitam di sekitar Wang Lin menjadi lebih padat, dan dia bergegas menuju ribuan orang. Pembantaian berlanjut saat hati Empyrean Exalt High Z bergetar. Wang Lin seperti dewa iblis. Untuk setiap orang yang dia bunuh, untaian pembantaian lain akan muncul di sekitarnya. Setiap orang yang dia bunuh membuat Empyrean Exalt High Z merasa lebih asing dengan Wang Lin. Di tengah pembantaian yang gila ini, ribuan mayat terbelah setelah beberapa saat. Tubuh Wang Lin dikelilingi oleh untaian gas hitam yang tak berujung, dan tubuhnya tidak bisa lagi dilihat. Tepat pada saat ini, jari yang hilang muncul di luar gas hitam di sekitar Wang Lin dan tanpa ampun menunjuk ke arahnya. Namun, sebelum jari itu bisa mendarat, Wang Lin meraihnya dan tanpa ampun menariknya sambil tertawa. Dengan ini, setengah lengan ditarik keluar. Keluarlah untukku. Wang Lin meraung saat dia menarik Amer keluar. Dunia bergemuruh dan lengannya roboh. Keluhan yang teredam datang dari kekosongan lagi. Semua orang, masuk ke tempat ini dan bunuh orang ini. Sebuah suara yang dipenuhi dengan niat membunuh datang dari kekosongan. Ketika suara itu bergema, sosok-sosok dengan cepat muncul dari sisi jalan. Puluhan ribu tokoh muncul. Mereka benar-benar mengabaikan Empyrean Exalt High Z dan didakwa pada Wang Lin. Wang Lin yang berambut hitam mundur beberapa langkah, sekarang dikelilingi oleh sejumlah besar gas hitam. Kematian di matanya membentuk kontras yang mengejutkan dengan senyum kejam di wajahnya. Dia mengangkat tangannya dan tanpa ampun memukul dahinya. 5 elemen tubuh sejati, keluar dari sini. Dengan ini, tubuh Wang Lin bergetar dan bentuk yang tumpang tindih muncul di tubuhnya.
Tubuh sejati 5 elemennya tersingkir dari tubuhnya. Tubuh sejati 5 elemen tersingkir dan ekspresinya sangat serius. Dia muncul di samping Empyrean Exalt High Z dan menatap. Setelah kehilangan tubuh 5 elemen yang sebenarnya, tingkat kultivasi Wang Lin menurun, tetapi aura pembantaian di sekitarnya menjadi lebih murni. Esensi pembatasan, keluar dari sini. Esensi awal absolut, keluar dari sini. Esensi guntur, juga keluar dari sini. Wang Lin yang berambut hitam terus mengaum sampai esensinya dihilangkan dari tubuhnya. Pada saat ini, puluhan ribu tokoh mendekat. Di dalam gas hitam, Wang Lin mengangkat kepalanya. Kematian di matanya tetap sama, tetapi senyum kejam telah hilang banyak. Dia menyerang puluhan ribu orang dan mulai pembantaian. Gemuruh-gemuruh bergema, dan sesaat kemudian, Wang Lin terlempar ke belakang, batuk darah. Dia merasa tubuhnya akan hancur. Tidak peduli sekuat apa dia tidak bisa selamat dari serangan puluhan ribu orang. Hidup dan mati, karma, dan benar dan salah, keluar dari sini. Wang Lin yang berambut hitam mengeluarkan raungan dan tubuhnya bergetar. 3 esensi halusnya dipaksa keluar dari tubuhnya juga. Pada saat ini, Wang Lin yang berambut hitam hanya memiliki 2 esensi, pembantaian dan akhir mutlak. Tidak ada esensi tubuh sejati, hanya tubuh aslinya. Gas hitam di sekitar tubuhnya tiba-tiba menyusut menjadi jubah hitam di sekitarnya. Rambutnya telah berubah sepenuhnya hitam. Matanya dipenuhi dengan kematian dan tidak ada lagi senyum di mulutnya. Dia tampak seperti perwujudan kematian. Dia dengan tenang melihat puluhan ribu orang yang bergegas ke arahnya dan menutup matanya. Ketika dia memejamkan mata, puluhan ribu orang bergetar, dan ketika dia membuka kembali matanya, mereka semua menghilang di hadapannya. Yang hilang juga jalanan dan rumah-rumah di samping. Mereka menjadi reruntuhan dan debu dalam sejarah. Bahkan kepingan salju menjadi hitam saat jatuh. Kendalikan Dao Surgawi. Semua jiwa di bawah langit harus menderita kesengsaraan ilahi. Bebaskan dirimu dari hukuman yang hanya mengarah pada kehancuran dan berjalan di jalur Dao sejati. Wang Lin bergumam sambil mengangkat tangan kanannya untuk meraih jari yang tiba-tiba muncul di sampingnya. Lalu dia meremasnya dengan ringan. Dengan suara berderak, jari itu hancur. Dengan satu tarikan, sosok yang memancarkan cahaya putih ditarik keluar dari kekosongan. Kamu bukan guru kekaisaran. Wang Lin tidak melihat sosok yang memancarkan cahaya putih. Dia melonggarkan tangan kanannya dan langsung meraih leher sosok itu sebelum meremas lagi. Sosok itu bergetar hebat dan tiba-tiba pingsan. Kamu bukan Wang Lin. Siapa kau? Suara Empyrean Exalt High Z dipenuhi dengan ketakutan saat bergema di malam yang sunyi ini. Wang Lin yang berambut hitam berbalik dan dengan dingin menatap High Z saat dia berjalan. Episode ke-97, dengan judul High Z High. Langsung ke dalam alurnya. Kamu, siapa kamu? Empyrean Exalt High Z sangat pucat. Matanya yang indah dipenuhi dengan ketakutan yang tak terlukiskan. Tubuhnya secara tidak sadar mundur saat Wang Lin berjalan. Wang Lin. Saya tidak dipanggil Wang Lin. Namaku, aku seharusnya, pembantaian. Wang Lin yang berambut hitam perlahan berjalan menuju Empyrean Exalt High Z. Ekspresinya dingin, tanpa emosi, itu sangat acuh tak acuh. Tubuh sejati 5 elemen Wang Lin memiliki ekspresi yang sangat serius. Dia berada di samping Empyrean Exalt High Z, menatap Wang Lin yang berambut hitam. Di sekelilingnya, esensi guntur, esensi awal absolut, dan 3 esensi halus menyala seolah-olah mereka bergabung bersama untuk melawan Wang Lin berambut hitam. Pembantaian telah turun ke dunia ini dan menggantikan cahaya untuk menjadi kehancuran. Semua kehidupan harus menanggung penderitaan tanpa akhir. Empyrean Exalt High Z mundur ketakutan ketika tubuh sejati 5 elemen Wang Lin berjalan maju.
Dia mewakili banyak esensinya untuk menghadapi Wang Lin yang berambut hitam. Anda hanya tubuh sejati 5 elemen dan esensi, dan Anda ingin menghentikan saya. Wang Lin yang berambut hitam melihat tubuh sejati 5 elemen. Sejak aku muncul, aku tidak akan kembali sampai pembantaian dan kehancuran selesai. Kamu menghilang. Mata Wang hitam berambut Lin tidak mengandung cahaya saat dia melambaikan tangannya pada tubuh sejati 5 elemen. Dengan gelombang ini, tubuh sejati 5 elemen mengungkapkan tanda perjuangan tetapi langsung runtuh. Tubuh sejati berubah kembali menjadi 5 esensi dan terbang menuju tangan kanan Wang Lin yang berambut hitam sebelum menghilang. Sekarang, katakan padaku siapa kamu. Wang Lin yang berambut hitam berhenti di depan Empyrean Exalt High Zi dan menatapnya. Suaranya dingin dan mengandung niat membunuh. Empyrean Exalt High Zi wajah pucat dan dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, tidak mengatakan apa-apa. Jiu Di tidak mengundang saya ke Gunung Kaisar, bukankah begitu? Perangkap ini menggunakanmu sebagai umpan untuk memancing aku keluar, bukankah begitu? Empyrean Exalt High Zi, identitas Anda, selain menjadi murid Grand Empyrean Jiu Di, Anda juga harus menjadi bagian dari Sekte Guru Kekaisaran. Bukankah begitu? Kembali di Laut Gunung, telapak tangan yang patah tidak menjadi gila. Itu memilih untuk menyerang Anda karena Anda sama dengan saya, kami berdua tidak memiliki benua astral abadi. Saya datang dari dunia gua, dan Anda datang dari luar benua astral abadi. Dengan kata lain, Sekte Guru Kekaisaran datang dari luar benua astral abadi. Wang Lin yang berambut hitam berkata dengan tenang, dan setiap kata membuat wajah Empyrean Exalt High Zi semakin pucat. Dia menggigit bibir bawahnya dan tetap diam untuk waktu yang lama sebelum menatap Wang Lin. Tubuh asli saya masih agak terlalu lembut, dia seharusnya sudah melihatnya, tapi dia memilih untuk tidak mempercayainya. Wang Lin yang berambut hitam menggelengkan kepalanya. Tatapannya tak berperasaan saat dia mengangkat telapak tangannya dan menabrak Empyrean Exalt High Zi. Dia akan membunuhnya. Telapak tangan ini cukup untuk menghancurkan tubuh Empyrean Exalt High Zi dan jiwa asalnya. Empyrean Exalt High Zi tidak menghindar. Dia menutup matanya dan air mata mengalir dari sudut matanya. Dia tidak menjelaskan apa-apa sama sekali. Telapak tangan mendekat pada Empyrean Exalt High Zi. Itu kurang dari 3 inci jauhnya dan dia tampak seperti akan runtuh. Pada saat ini, kekuatan tajam yang bisa menghancurkan dunia muncul dari udara tipis di belakang Empyrean Exalt High Zi. Kekuatan ini berubah menjadi sosok yang memiliki punggung sedikit membungkuk dan tampak seperti orang tua. Tangan kirinya menarik High Zi kembali, dan pada saat yang sama, dia mengangkat tangan kanannya untuk bertemu telapak tangan Wang Lin. Sebuah gemuruh menggemuruh bergema dan tubuh Wang Lin yang berambut hitam bergetar saat dia dipukul mundur. Suara letusan bergema di dalam tubuhnya seolah dia akan meledak. Setelah mundur 7 langkah, tubuhnya ambruk menjadi gas hitam tetapi langsung berubah. Wang Lin yang berambut hitam berhenti di langkah ke-9. Ekspresinya netral dan dia tidak terkejut sama sekali ketika dia dengan dingin menatap pria tua yang telah menyelamatkan High Zi. Jiu Di. Orang tua itu adalah Grand Empyrean Jiu Di. Ekspresinya serius. Setelah menyelamatkan High Zi, dia juga menatap Wang Lin. Wang Lin yang berambut hitam dengan tenang berkata, dalam perangkap ini, selain dari kekuatan guru kekaisaran, ada juga Anda. Kehancuran dan pembantaian, aku bertanya-tanya apa yang kamu gunakan untuk melewati istana ke-17. Dengan tingkat kultivasi Anda, hanya baju besi jiwa tidak cukup untuk mencapai tingkat itu. Jadi ternyata kamu memiliki kekuatan yang mewakili pembantaian dan kehancuran. Murid Jiu Di sedikit menyusut. Telapak tangan itu berisi kekuatan Grand Empyrean, tapi itu hanya memaksa Wang Lin mundur 9 langkah.
Apakah ini alasan Anda berpartisipasi dalam perangkap ini, atau apakah Anda hanya memperhatikan perangkap ini dan mengambil keuntungan dari situasi untuk menyelesaikan keraguan dalam pikiran Anda? Mata tenang Wang Lin yang berambut hitam menjadi lebih dingin. Setelah dia berbicara, dia benar-benar menyerang Jiu Di. Ini adalah pertama kalinya dia menyerang Grand Empyrean. Namun, tuduhannya tidak membuat Jiu Di merasa jijik, itu membuatnya menjadi lebih serius. Dia mengangkat tangan kanannya dan dunia berubah warna. Angin dan salju mengembun menjadi pedang salju besar yang menyapu Wang Lin. Saya mewakili kehancuran dan mengendalikan pembantaian. Wang Lin yang berambut hitam mengangkat tangannya dan meninju pedang salju saat jatuh. Pukulan ini bertabrakan dengan pedang salju dan gemuruh-gemuruh bergema. Pedang salju runtuh, tetapi tubuh Wang Lin juga runtuh menjadi untaian gas hitam yang tak terhitung jumlahnya. Dia tiba-tiba mengubah arah dan bergegas menuju Jiu Di. Jiu Di mengerutkan kening. Ketika sejumlah besar gas hitam mendekat, dia mengangkat tangannya dan membentuk lingkaran di depannya. Dalam sekejap, cahaya terang bersinar seperti matahari telah muncul. Cahaya ini membentuk segel, dan dengan cepat menyebar dari tangannya. Cahaya tersebar dan bertabrakan dengan gas hitam yang masuk. Itu seperti konfrontasi antara gelap dan terang. Cahaya menghilang dan Jiu Di tidak bergerak sama sekali, tetapi matanya mengungkapkan cahaya mengerikan. Gas hitam di depannya menutupi cahaya dan berubah menjadi Wang Lin yang berambut hitam sebelum Jiu Di. Anda tidak bisa mengalahkan orang tua ini. Grand Empyrean Jiu Di memandang Wang Lin. Wajah tuanya menunjukkan tanda-tanda kembali ke usia paruh baya ketika matanya bersinar. Wang Lin yang berambut hitam perlahan berkata, "Kamu tidak bisa bersembunyi dari kehancuran dan pembantaian." Empyrean Ascendan berambut putih, Empyrean Ascendan berambut hitam, Wang Lin, aku meremehkanmu. Kali ini, Haizi tidak bersalah. Aku akan memberikan ini padamu dan masalah ini sudah selesai. Jiu Di meraih kehampaan dan ada kilatan cahaya keemasan. Sebuah fragmen emas seukuran telapak tangan muncul di tangannya. Aku telah mengamati tubuhmu dan menemukan jejak pedang ini. Fragmen ini dapat membantu esensi logam Anda mencapai penyelesaian. Jiu Di melambaikan tangan kanannya dan fragmen itu terbang ke arah Wang Lin. Itu melayang di depannya tanpa bergerak. Setelah memberinya fragmen pedang, Jiu Di menatap Wang Lin dengan mendalam. Dia kemudian berbalik dan pergi dengan Empyrean Exalt Haizi, yang masih merenung dalam diam. Setelah dia menghilang, segel di sekitar jalan menghilang, tetapi reruntuhan akan tetap abadi. Di kejauhan, matahari berangsur-angsur muncul untuk menghilangkan kegelapan dan menyelimuti bumi dalam cahaya. Wang Lin yang berambut hitam berdiri di sana dan menatap langit. Dia merenung dalam waktu lama. Seiring waktu berlalu, matahari terbit ke langit dan cahaya menyebar seperti riak. Cahaya itu dengan cepat menyebar ke kota timur. Ketika riak-riak yang mewakili cahaya tiba di jalan, Wang Lin masih tidak bergerak. Dia melihat cahaya yang semakin dekat dan lebih dekat sampai menyapu tubuhnya. Rambutnya secara bertahap berubah putih dari hitam saat cahaya menyapu. Rasa dingin dan acuh tak acuh di matanya berubah menjadi kelelahan dan kegelapan. Wang Lin tidak menggunakan metode apapun untuk secara paksa menekan pembantaian agar tidak turun pada tubuh aslinya, karena ia mengerti bahwa begitu pembantaiannya turun, tidak ada yang bisa diubah. Mulai sekarang, di bawah matahari, aku Wang Lin berambut putih, dalam gelap, aku pembantaian berambut hitam, seperti matahari terbit dan terbenam, sangat sulit untuk berubah. Untungnya, saya memiliki kekuatan dari avatar di kekosongan untuk menekannya sedikit dan tetap sadar. Petik 2. Hitam dan putih tetap abadi di tubuh Wang Lin. Wang Lin menghela nafas. Dia tidak lagi berniat mengejar Haizi. Dia melambaikan tangan kanannya untuk mengambil fragmen pedang dan mengambil baju zirah Heavenly Bull sebelum berjalan ke kejauhan.
Sudah waktunya untuk pergi, semua yang ada di klan Celestial ini, entah itu rahasia atau asalnya, aku tidak lagi ingin memikirkannya. Sosok Wang Lin menghilang ke kejauhan. Sekarang fajar dan salju terus turun. Salju ini bertahan lama. Di pagi hari 2 hari kemudian, salju menutupi bumi seperti lapisan tebal pakaian katun. Pada pagi hari setelah 2 hari, Wang Lin, Liu Jinbiao, dan naga laut berdiri di luar gerbang timur. Dia melihat ke belakang ke kota leluhur dan dengan tenang menunggu. Tak lama setelah itu, saat Liu Jinbiao menunggu dengan gembira, dia melihat 2 sosok muncul di kejauhan. Salah satu dari mereka mengenakan kemeja merah besar, itu adalah Su Liguo. Wajah Su Liguo dipenuhi dengan kebingungan. Dia merasa ada sesuatu yang memanggilnya dalam beberapa hari terakhir ini. Karena perasaan inilah dia tiba di gerbang timur. Di sebelahnya, orang gila itu berjalan dengan angkuh. Dia juga datang ke sini karena dia merasa ada sesuatu yang memanggilnya, seperti dengan Su Liguo. Itu membuatnya kesal, jadi dia memutuskan untuk datang. Itu kamu. Sialan, kau masih muncul di hadapan raja ini. Ketika orang gila itu melihat Wang Lin, matanya langsung membelalak. Dia menggulung lengan bajunya dan hendak bergegas ke depan. Ketika Su Liguo melihat Wang Lin, dia juga terkejut. Wang Lin menghela nafas saat dia melihat orang gila itu menuduhnya. Dia memandang Su Liguo dan perlahan berkata, "Su Liguo, aku akan pergi. Apakah Anda akan tinggal di sini atau ikut dengan saya?" Petik 2. Ketika kata-katanya masuk ke pikiran Su Liguo, mereka menggetarkan pikirannya. Lapisan segel dilonggarkan dan ingatan masa lalu muncul di benaknya. Episode ke-98, dengan judul Ada Macan di Gunung. Langsung ke dalam alurnya. Tubuh Su Liguo gemetar saat dia menatap Wang Lin dengan heran. Segala sesuatu yang muncul di benaknya membuat air mata mengalir dari matanya. Dia ingat Wang Lin dan bagaimana dia disempurnakan menjadi iblis oleh Wang Lin. Dia ingat mengikuti Wang Lin selama ribuan tahun, dia ingat segalanya dan kata-kata dari iblis masternya. Dia ingat bahwa dia telah sepenuhnya terbangun setelah meninggalkan dunia gua. Tuan. Tubuh Su Liguo bergetar dan matanya melebar. Dia cepat mengambil beberapa langkah dan berjalan dari orang gila ke sisi Wang Lin. Dia juga menyingkirkan Liu Jinbiao, yang akan menyambutnya. Setelah menyingkirkan Liu Jinbiao yang terkejut, Su Liguo berdiri di tempat Liu Jinbiao berdiri, dan keterkejutan di wajahnya berubah menjadi wajah sanjungan yang biasa ia tampilkan. "Tuan, Little Su akhirnya bertemu denganmu lagi. Selama bertahun-tahun, Little Su bermimpi bertemu guru setiap malam. Saya tidak sabar untuk bersatu kembali dengan guru lagi. Tuan, kesetiaan Little Su kepada Anda tidak akan berubah karena perubahan waktu. Itu tidak akan berubah karena menjadi kehidupan yang berbeda. Anda adalah Tuan saya kehidupan ini, dan kehidupan selanjutnya, dan kehidupan selanjutnya, dan kehidupan selanjutnya berikutnya. Tuan, Anda tidak bisa meninggalkan saya, biarkan saya mengikuti Anda. Bahkan jika saya harus naik gunung pisau atau turun ke lautan api, saya, Su Liguo, bahkan tidak akan mengerutkan kening. Tuan, meskipun aku terlambat bertemu denganmu, aku mengikutimu paling lama. Beberapa orang mungkin beruntung telah ditemukan oleh guru sejak awal, tetapi bagaimana kesetiaan saya dapat dibandingkan? Tuan, akhirnya aku menemukanmu." Ketika Su Liguo berbicara, dia bahkan mengeluarkan beberapa air mata kegembiraan sementara Liu Jinbiao menatap dengan bingung dari samping. Sambil berteriak kegirangan tentang kegembiraannya, Su Liguo tidak lupa untuk menatap Liu Jinbiao dengan kejam seolah-olah dia memberitahu Liu Jinbiao bahwa dia adalah pelayan nomor 1 yang sebenarnya bagi tuan mereka. Tidak ada yang tahu iblis ini lebih baik daripada saya. Ketika kakek Su Anda mengikuti iblis ini, Jinbiao kecil,
Anda masih pergi ke suatu tempat menipu orang. Anda berani mencuri bantuan guru dari saya. Sial, Liu Jinbiao ini pasti mengira dia bisa melampaui saya. Aku perlu mendidiknya bahwa kakek Su tidak bisa dianggap enteng. Ditatap oleh Su Liguo, Liu Jinbiao segera merasa hatinya bergetar. Su Liguo meninggalkan bayangan besar padanya. Dia ragu-ragu dan akan berbicara ketika raungan datang dari sampingnya. Naga laut yang telah menyusut ke sisi jari dan malas berbaring di bahu Liu Jinbiao tiba-tiba mendongak ketika mendengar nama Su Liguo. Dia menatap Su Liguo dengan kejam dan mengeluarkan raungan. Raungannya mengejutkan Su Liguo. Liu Jinbiao mengungkapkan ekspresi bangga. Jika bukan karena Wang Lin ada di sini, dia akan mulai tertawa. Haha, untungnya. Aku bersiap sebelumnya dan punya naga laut ini. Saya ingin melihat bagaimana Su Liguo menjadi sombong sekarang. Liu Jinbiao mengungkapkan ekspresi bangga dan tangan kanannya menepuk punggung naga laut. Dia menatap Su Liguo dengan mengejek. Wang Lin mengabaikan percikan api di antara tatapan mereka dan memandang ke arah orang gila itu, yang dikejutkan oleh kata-kata Su Liguo. Pada saat ini, orang gila sudah lupa mencari masalah dengan Wang Lin. Sebaliknya, dia memandang Su Liguo seolah-olah dia akan menangis. Little Red, kamu, apa yang kamu katakan? Bukankah aku tuanmu? Kenapa dia adalah tuanmu? Apakah aku tuanmu atau dia tuanmu? Siapa tuanmu? Orang gila itu menjadi sangat cemas dan meraih Su Liguo. Su Liguo hanya ingat bahwa orang seperti itu bersamanya dan melihat kembali pada orang gila itu. Setelah ingatannya pulih, pandangannya ke arah orang gila itu berbeda dari sebelumnya. Sekarang mirip dengan ketika dia bergabung dengan Liu Jinbiao untuk mencuri darah orang gila itu. Lepaskan tanganmu, Tuan suci kakekmu adalah ini. Tuan yang baik ini yang bijaksana dan mengeluarkan niat membunuh yang kuat. Pada titik ini, dia dengan cepat menatap Wang Lin, dan jantungnya berdetak kencang. Dia sudah jauh dari iblis ini terlalu lama dan hampir mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya. Pergi untukku. Jangan mengganggu kakek Su Anda. Su Liguo dengan cepat membebaskan diri dan mundur beberapa langkah. Dia mengangkat dadanya sebagai tanda kesetiaan. Wajah Matman dipenuhi dengan kesedihan dan matanya langsung memerah. Dia mulai mengaum di Wang Lin. Itu kamu melukai kakek Little Flower dan sekarang kamu mencuri Little Red. Little Red, Little Red, Little Red, orang gila itu bergegas mencekik leher Wang Lin. Wang Lin menatap orang gila yang berisik di depannya dengan ekspresi rumit dan menghela nafas. Gila, aku datang ke kota leluhur untuk melihatmu, karena kau tidak bisa mengingatku, maka kau bisa menganggap masalah di dunia gua sebagai mimpi. Orang gila, saya akan pergi. Wang Lin memejamkan mata dan membiarkan orang gila itu mencekiknya. Sesaat kemudian, kekuatan lembut mendorong si gila beberapa puluh kaki jauhnya. Wang Lin membuka matanya dan berbalik untuk berjalan menuju dataran di luar kota. Su Liguo dan Liu Jinbiao dengan cepat mengikuti dan benar-benar mengabaikan orang gila sambil saling menatap. Namun, dibandingkan dengan kebanggaan Liu Jinbiao, Su Liguo cukup marah karena naga laut di bahu Liu Jinbiao juga menatapnya dengan kejam. Sialan, ini tidak cocok. Kakekmu hanya memiliki sepasang mata, tetapi Liu Jinbiao dan ular jelek itu memiliki dua pasang. Aku harus memikirkan cara, kalau tidak, aku tidak bisa mempertahankan statusku, gumam Su Liguo dalam hatinya. Ketika ketiganya berjalan pergi, orang gila itu berdiri di gerbang, memandangi sosok-sosok yang jauh dan terus bergumam. Little Red, kenapa kau pergi seperti ini? Sialan, beraninya kau mencuri Little Red Raja ini. Saya akan memberitahu kakak saya, tidak, saya akan memberitahu guru saya. Guruku sangat kuat.
Dia orang gila itu terkejut ketika dia melihat sosok berpakaian putih berjalan pergi. Wang Lin, tubuh Matman bergetar seolah-olah segel pada ingatannya telah mengendur. Dia sepertinya akan mengingat sesuatu. Dunia gua, Wang Lin, Void, kebangkitan, orang gila itu bergetar semakin dan semakin banyak ketika gambar-gambar muncul di benaknya. Dalam gambar, dia telah menyelamatkan orang di depannya dan kemudian mereka tenggelam dalam mimpi. Dalam mimpi itu, dia terus mencari jejak tanda di lengannya. Dia tanpa sadar mengangkat lengannya dan melihat ke bawah. Dia melihat tanda telapak tangan muncul perlahan di lengannya di mana tidak ada apa-apa sebelumnya. Cetakan telapak tangan ini tampaknya muncul karena seseorang telah memegang lengannya untuk waktu yang lama tanpa melepaskannya. Air mata mengalir dari matanya tanpa dia sadari. Air mata mengalir di pipinya dan menetes ke tanah. Samar-samar dia ingat, di dunia gua, dia telah menemukan mayat di dunia gua. Dia telah menggunakan darahnya sendiri untuk menghidupkan kembali mayat itu. Dia ingat bahwa mayat itu bernama Wang Lin. Setelah dihidupkan kembali, Wang Lin ini sangat baik padanya. Dia ingat semua yang terjadi dalam mimpi. Dia juga ingat bahwa ketika dia bangun sekali lagi, dia melihat kakaknya. Setelah itu, semuanya menjadi kabur, seolah ingatannya disegel. Kakaknya sepertinya telah melantunkan mantra padanya. Dia hanya bisa samar-samar ingat bahwa ada tatapan kejam dari mata kakaknya. Tatapan itu membuatnya merasa takut, dan dia ingin mencari bantuan Wang Lin. Dia ingat, orang gila itu gemetar dan berteriak, "Wang Lin, Wang Lin, Wang Lin." Guru, ketika suaranya bergema di dunia, itu menyebabkan tubuh Wang Lin bergetar. Arti dari kata-kata itu menyebabkan hati Wang Lin bergetar, dan dia tiba-tiba berbalik. Ketika dia berbalik, murid-muridnya tiba-tiba menyusut. Dia melihat pusaran emas tiba-tiba muncul di belakang orang gila, dan seseorang berjalan keluar. Orang ini mengenakan jubah kerajaan dan mahkota. "Aku adalah Kaisar Surgawi." Dia memiliki tatapan lembut ketika dia muncul, dan tangan kanannya mendarat di bahu orang gila itu. Mata orang gila itu menjadi bingung sekali lagi ketika tangan ini mendarat, dan sidik jari di lengannya menghilang tanpa jejak. "Wang Lin, karena kamu berniat untuk pergi, aku tidak akan mengirimmu pergi. Memori Dao Fei tampaknya mulai pulih, jadi saya akan membawanya ke tempat budidaya pintu tertutup leluhur ancestor di bawah istana. Mungkin di sana dia bisa sepenuhnya pulih." Kaisar surga tersenyum pada Wang Lin dan kemudian melangkah kembali ke pusaran bersama orang gila itu. Mereka berdua menghilang. Angin dan salju berlanjut. Segalanya seperti ilusi, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Wang Lin berdiri di sana setelah menyaksikan semuanya. Setelah merenung sejenak, matanya mengungkapkan cahaya keemasan yang mengerikan. Tempat budidaya pintu tertutup leluhur surgawi lagi. Kata-katanya bahkan mengungkapkan bahwa itu di bawah istana. Dia melakukannya untuk membuatku pergi. Ekspresi Wang Lin suram saat dia menatap kota leluhur. Panggilan orang gila tadi jelas-jelas membangkitkan ingatannya, mungkin semua ini adalah rencana leluhur celestial. Dia menggunakan orang gila sebagai iming-iming untuk memaksa saya untuk tidak pergi, memaksa saya untuk pergi ke istana. Pertama, aku tidak pergi ke istana saat upacara pemenangan gelar. Kemudian itu adalah jebakan di jalan, Kaisar Surga pasti terlibat dalam hal itu. Dia ingin menangkap saya untuk membawa saya ke istana. Tetapi gagal, mengakibatkan pertempuran saya melawan Jiudi. Dia tidak mau bertindak secara pribadi, jadi dia menggunakan orang gila itu untuk memikatku ke tempat itu. Tempat budidaya pintu tertutup leluhur celestial. Istana, rahasia apa yang ada di sana bahwa Kaisar Langit terus berusaha membuatku pergi? Haruskah saya pergi atau tidak? Wang Lin merenung perlahan sebelum dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi ketegasan. Kadang-kadang,
Bahkan jika seseorang tahu akan ada bahaya, mereka masih akan melanjutkan jalan itu. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan melambaikan tangan kanannya untuk menempatkan Su Liguo, Liu Jinbiao, dan naga laut kembali ke ruang penyimpanannya. Salju pagi turun, dan kali ini, sasarannya adalah istana. Episode ke-99, dengan judul Tiba, langsung ke dalam alurnya. Salju menutupi pagi hari di kota leluhur, sehingga orang tidak bisa melihat jauh. Salju yang membuat dunia buram mengungkapkan rasa dingin yang bisa menembus hati seseorang. Wang Lin berbalik dan berjalan melawan angin dan salju kembali ke kota leluhur. Ada batu giok di tangannya, dan ini adalah salah satu esnya untuk datang ke kota leluhur. Ini adalah persetujuannya dengan Grand Empyrean Gemini dan Empyrean Exalt Guya. Ketika Wang Lin membutuhkannya, Grand Empyrean Gemini akan datang untuk membantu secara langsung. Ini adalah janji Grand Empyrean Gemini dan Empyrean Exia Gu kepada Wang Lin. Itu juga karena keberadaan batu giok yang Wang Lin masih datang, tahu dia akan membuat musuh dari Kaisar Langit. Di bawah gerbang timur, angin dan salju sebagian besar diblokir oleh tembok kota. Berdiri di bawah bayangan gerbang kota, Wang Lin menatap batu giok di tangannya dan menghancurkannya. Saat Wang Lin menghancurkan batu giok, lampu ungu dan merah menyala, membentuk arai yang aneh di depannya. Arai ini tampak kuno dan sangat kompleks, sepertinya itu digunakan untuk transfer. Saat cahaya dari formasi berkedip, sosok dua gadis kecil muncul. Mata mereka perlahan terbuka seolah-olah mereka dipanggil saat tidur. Salah satunya masih memegang boneka. Sangat mengantuk. Tempat apa ini? Wang Lin kecil. Itu kamu. Dua gadis kecil melihat sekeliling dan tatapan mereka mendarat pada Wang Lin. Mereka segera mengungkapkan ekspresi suka dan duka. Wang Lin menyapa Grand Empyrean Gemini. Wang Lin menggenggam tangannya dan membungkuk. Tidak perlu membungkuk, tidak perlu membungkuk. Kami sangat merindukanmu setelah kamu pergi. Kami tidak berharap untuk melihat Anda begitu cepat. Di mana Little Biaozi? Cepat, panggil dia. Petik 2. Itu benar, aku rindu Biaozi kecil. Kedua gadis kecil itu dipenuhi dengan kegembiraan. Wang Lin dengan tenang berkata, tempat ini adalah kota leluhur klan langit. Apakah Grand Empyrean Gemini mengingat perjanjian kita? Petik 2. Persetujuan. Saya ingat. Anda mengatakan bahwa ketika Anda membutuhkannya, kami perlu membantu Anda sekali. Apakah Anda butuh bantuan sekarang? Petik 2. Siapa yang macam-macam denganmu? Untuk berani memprovokasi Little Wang Lin keluarga kami. Kami akan menyelesaikan ini untukmu. Kedua gadis kecil itu segera menjadi bersemangat, seolah-olah mereka sangat tertarik pada pertempuran dan semacamnya. Wang Lin menatap kedua gadis kecil itu dan dengan lembut berkata, saya ingin meminta Grand Empyrean Gemini untuk membantu saya menjebak Kaisar Surgawi selama beberapa waktu. Saya perlu melakukan perjalanan ke istana. Petik 2. Kaisar Langit. Tidak masalah. Mata kedua gadis kecil itu bergerak dan ada sedikit kesungguhan di mata mereka yang murni. Namun, mereka tidak bertanya lebih banyak. Mereka menarik pandangan mereka dan terbang menuju istana. Dalam sekejap, bumi bergetar lemah dan sepertinya ada auman keras datang dari istana. Wang Lin merasakan bumi bergetar di bawah gerbang dan menutup matanya. Biarkan pembantaian turun di dunia ini untuk menggantikan cahaya dengan kehancuran. Aku, Wang Lin, rela tenggelam dalam kehancuran, Wang Lin bergumam, dan rambut putih panjangnya dengan cepat berubah menjadi hitam dari akarnya. Saat rambutnya berubah hitam, salju yang jatuh dari langit juga berubah. Salju menjadi hitam, dan ketika salju hitam turun, itu berubah menjadi badai yang mengamuk di atas. Ketika rambut Wang Lin berubah menjadi hitam, salju juga menjadi hitam. Salju hitam turun dari udara dan menutupi langit pagi.
Ini membuat kota timur menjadi benar-benar gelap. Di langit, sejumlah besar salju hitam mengamuk dan menutupi sebagian besar cahaya. Wang Lin membuka matanya. Mereka dipenuhi dengan rasa dingin yang kejam. Wang Lin yang berambut hitam seharusnya hanya muncul ketika hari gelap, tetapi pada saat ini, dia telah menggunakan mantra untuk mengubah salju menjadi hitam dan menggunakan salju hitam untuk mengubah cahaya menjadi kegelapan. Dari kejauhan, kota leluhur saat ini sangat aneh. Kota timur tertutup pada malam hari, sedangkan sisanya kota pada siang hari. Para pembudidaya di kota timur semuanya menyerbu keluar dari kamar mereka dan menatap langit. Setiap dari mereka dipenuhi dengan kejutan dan kengerian. Namun segera, mereka langsung merasakan kehancuran yang kejam datang dari kota timur. Aura ini tidak sombong atau hidup, tetapi saat mereka merasakannya, mereka memikirkan kehancuran dan akhirnya. Wang Lin perlahan berjalan maju, untaian gas hitam mengelilingi jubah putihnya. Semakin banyak berkumpul sampai orang luar tidak bisa melihat sosok di dalam, hanya massa gas hitam. Saat Wang Lin maju, salju hitam menyerbu cahaya. Setiap kali dia mengambil langkah, kegelapan juga akan menyebar satu langkah. Saya awalnya menyingkirkan pembantaian dan kehancuran. Saya siap untuk pergi, tapi Kaisar Surgawi, karena Anda ingin saya datang, maka hari ini Anda harus menanggung awal kehancuran. Saat Wang Lin melangkah maju, gas hitam melaju-maju seperti api hitam yang akan membakar dunia. Setiap kultivator yang melihatnya akan merasakan hati mereka bergetar dan merasa takut dari jiwa mereka. Seolah-olah gas hitam adalah musuh alami mereka dan perusak kehidupan. Dimanapun dia berjalan, salju hitam meleleh, mengubah tanah menjadi reruntuhan. Tidak pasti apakah ini karena erosi niat membunuh, atau pembusukan salju hitam yang mencair. Bangunan-bangunan di sekitarnya sepertinya melewati tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dalam waktu singkat ketika Wang Lin melintas. Mereka berubah menjadi debu dan tersebar. Dia berjalan langkah demi langkah menuju pusat kota dari kota timur. Jaraknya terlalu jauh, tetapi pada saat ini, riak hitam bergema dengan setiap langkah yang diambil Wang Lin. Dia tampaknya sepenuhnya terintegrasi dengan kegelapan. Meskipun dia terlihat lambat, dia bergerak sangat cepat, dan orang hanya bisa melihat debu beterbangan. Kegelapan melahap cahaya di langit dan menutupi kota timur, bergerak menuju istana. Sangat sedikit pembudidaya berani memblokir Wang Lin sekarang. Mereka ketakutan ketika menyaksikan kegelapan turun dan melahap cahaya. Sederetan reruntuhan menghubungkan kota timur dan istana. Tidak ada lagi kota di belakang Wang Lin, hanya debu waktu. Di luar istana, puluhan ribu tentara lapis baja hitam berbaris, menatap Wang Lin. Di belakangnya, lebih banyak sosok terbang keluar dari setiap sudut istana. Di langit, dunia berubah warna. Ada dua matahari di langit, satu ungu dan satu emas. Di dalam matahari ungu ada Grand Empyrean Gemini, dan di dalam matahari keemasan ada Kaisar Surgawi. Pertempuran dua Grand Empyreans menyebabkan gemuruh-gemuruh bergema dan dunia menjadi kabur. Riak juga bergema ke segala arah. Grand Empyrean Gemini, Wang Lin ini masuk tanpa izin di istana dan tidak menghormati leluhur surgawi. Ini adalah perilaku pengkhianat. Apakah kalian berdua akan terus menjadi keras kepala? Suara leluhur celestial bergema di langit ketika gemuruh-gemuruh disertai mantra mengejutkan. Wang Lin berdiri di luar istana dan tiba-tiba mendongak. Semua gas hitam berkumpul di sekitarnya untuk membentuk jubah hitam. Rambut hitamnya bahkan tumbuh sedikit lebih lama. Dia melihat matahari keemasan di langit dan matanya menunjukkan ketidakpedulian tanpa emosi. Saat gas hitam di sekitar Wang Lin memadat menjadi jubah hitam, kegelapan di langit menyebar seperti tinta. Langit di luar istana dibagi menjadi 3 bagian. Satu bagian hitam, satu bagian emas, dan di tengahnya ungu.
Aku awalnya tidak ingin mengejar jebakan di jalan dan hanya ingin pergi. Aku tidak ingin kehancuran dan pembantaian turun ke dunia. Tapi kamu memaksaku ke sini dengan menggunakan orang gila. Sekarang aku datang. Mata Wang Lin bahkan lebih acuh dan tidak ada jejak emosi di dalamnya sekarang. Dia tiba-tiba melihat puluhan ribu tentara lapis baja hitam dan sosok-sosok yang terbang keluar dari istana. Wang Lin mengangkat kakinya dan melangkah maju. Tubuhnya tiba-tiba mengembang menjadi awan hitam dan menyapu ke depan. Mereka puluhan ribu tentara semua memiliki ekspresi serius saat mereka melihat awan hitam yang dibentuk oleh Wang Lin. Mereka mengeluarkan raungan dan cahaya hitam datang dari baju zirah mereka, berubah menjadi aura yang kuat. Aura puluhan ribu orang berkumpul bersama. Masa niat membunuh yang mengerikan ini mengeluarkan raungan dan berubah menjadi kura-kura naga raksasa. Binatang ini memiliki kepala dan ekor naga tetapi bukan tubuhnya. Tubuhnya adalah kura-kura, dan ada tato hantu di atasnya. Binatang ini bukan kura-kura hitam. Di klan Celestial, itu memiliki nama khusus, itu disebut naga hantu. Turtle Gui dan Ghost Gui keduanya memiliki suara yang sama. 1. Hantu naga dibentuk oleh niat membunuh yang dikumpulkan oleh prajurit lapis baja hitam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu mengaum dan bergegas ke awan hitam yang dibentuk Wang Lin. Dalam sekejap, itu bertabrakan dengan awan hitam, tetapi saat menyentuh awan hitam, tubuhnya bergetar dan mengeluarkan raungan yang menyedihkan. Tidak peduli seberapa kuat niat membunuh, semuanya akan hilang sebelum pembantaian dan kehancuran. Awan hitam yang dibentuk oleh Wang Lin menyapu tanpa berhenti. Hantu naga runtuh dan puluhan ribu tentara lapis baja hitam batuk darah. Tubuh mereka sepertinya dihantam oleh kekuatan yang kuat dan terlempar ke belakang. Gerbang ke istana tampaknya melewati tahun yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap ketika Wang Lin melewatinya dan runtuh. Langit menjadi gelap ketika Wang Lin lewat, dan tanah istana menjadi hitam. Seluruh gerbang berubah menjadi abu. Puluhan ribu prajurit lapis baja hitam ketakutan. Tetapi ketika awan hitam menyapu mereka, jeritan sengit bergema. Ketika awan hitam menyapu mereka dan berubah menjadi Wang Lin yang berambut hitam, puluhan ribu tentara lapis baja hitam semuanya berubah menjadi mayat. Saat angin bertiup, mereka juga berubah menjadi debu dan tersebar. Episode ke-100, dengan judul Guru Kekaisaran. Langsung ke dalam alurnya. Di kejauhan, para peladang yang datang dari istana semua berhenti karena perubahan ini. Wajah mereka menjadi pucat dan dipenuhi rasa takut. Tatapan mereka semua berkumpul di Wang Lin. Salju hitam mungkin tidak pernah jatuh di istana kekaisaran, kata Wang yang berambut hitam sambil melambaikan tangan kanannya. Kegelapan di langit menutupi istana dan salju hitam jatuh di dalam dan di luar istana. Ketika salju turun, sepertinya menyanyikan lagu waktu. Istana besar mulai membusuk dengan cepat. Namun, pada saat ini, cahaya keemasan datang dari patung leluhur celestial di kejauhan. Cahaya keemasan berdesir dan menyelimuti istana. Cahaya keemasan ini adalah formasi terkuat dari istana, dan itu tidak akan membiarkan istana dihancurkan. Dalam cahaya keemasan, tampaknya ada seseorang yang duduk di kepala patung leluhur celestial. Dia mengenakan pakaian putih dan dia memandang Wang Lin dari jauh. Wang Lin, orang berkulit putih adalah guru kekaisaran. Dia mengungkapkan senyum saat dia berdiri dan mengambil langkah ke arah Wang Lin. Dengan satu langkah, seluruh istana tampak tumpang tindih dengan ruang lain. Ini memungkinkan guru kekaisaran untuk tiba di atas kuil 10.000 kaki dari Wang Lin. Saat dia berdiri di sana, angin menyebabkan pakaiannya berkibar. Aku sudah lama menunggumu. Kau akhirnya datang. Wang Lin menatap guru kekaisaran di kuil. Di langit, pertempuran antara Kaisar Langit dan Grand Empyrean Gemini berkecamuk. Akan sulit bagi seorang pemenang untuk diputuskan,
Tetapi Grand Empyrean Gemini dapat membuat Kaisar Surgawi sibuk sehingga dia tidak bisa bertindak melawan Wang Lin. Selain Kaisar Langit, istana hanya memiliki guru kekaisaran, yang memiliki budidaya aneh. Wang Lin diam-diam merenung dan menginjak kaki kanannya. Gemuruh-gemuruh bergema dan para pembudidaya di sekitarnya semua memilih untuk mundur. Mereka tidak seperti klan kuno, di mana tidak ada sekte, hanya ada 3 negara dan kuil klan kuno. Hampir semua anggota klan kuno memiliki rasa kesetiaan yang gila kepada keluarga kerajaan. Di klan Celestial, keluarga kerajaan lebih dari simbol. Kekuatan sejati dikendalikan oleh Grand Empyreans dan banyak sekte. Pada saat ini, ketika mereka menghadapi Wang Lin, yang membuat mereka takut, mereka tidak ragu untuk mundur. Ketika kaki Wang Lin mendarat, bumi runtuh. Retakan menyebar seperti orang gila dengan tubuhnya sebagai pusatnya. Retakan itu dengan cepat mengalir menuju kuil yang diduduki guru kekaisaran. Untaian retakan menyebar seperti naga. Ketika mereka mendekat, guru kekaisaran tersenyum dan melambaikan tangan kanannya. Segala sesuatu yang ada bisa menjadi nol saat dia melambaikan tangan kanannya. Retakan di tanah sembuh seperti luka dan menghilang tanpa jejak. Wang Lin menatap guru kekaisaran dan perlahan berkata, "Orang yang aku bunuh di jalan bukanlah kamu. Orang yang kamu bunuh adalah aku tetapi juga bukan aku." Saat guru kekaisaran tersenyum, dia menutup tangan kanannya dan perlahan membukanya. Seseorang kecil yang terbuat dari cahaya putih muncul dan bersujud kepada guru kekaisaran. Anda pergi ke sekte jiwa hebat dan mempelajari mantranya. Mata jiwa Dao dan jiwa mata Dao terlihat sama, tetapi mereka sebenarnya berbeda. Guru kekaisaran melambaikan tangan kanannya dan orang kecil itu terbang keluar. Segera tumbuh menjadi ukuran orang normal dan bergegas menuju Wang Lin. Sosok ini bergerak sangat cepat dan bergabung dengan dunia. Namun, ketika mendekati Wang Lin tiba-tiba mengangkat tangan kanannya seperti kembali ke jalan. Riak bergema saat dia mencekik sosok putih dan menghancurkannya. Kenapa? Wang Lin menutup matanya dan membukanya setelah beberapa napas. Kamu adalah orang pertama yang keluar dari dunia gua, entah itu klan Celestial atau klan kuno, ada dunia gua yang tak terhitung jumlahnya. Pada awalnya, tidak ada yang memiliki mantra untuk membuka dunia gua mereka sendiri di benua astral abadi, termasuk leluhur surgawi dan kuno. Mantra untuk menciptakan dunia Anda sendiri adalah mantra yang unik untuk klan saya. Setelah klan saya mengikuti leluhur celestial, kami menyebarkan mantra ini untuk memungkinkan sekte yang memenuhi syarat untuk membuat dunia gua mereka sendiri. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dunia gua yang tak terhitung jumlahnya, menyediakan sejumlah besar Joss Flames untuk klan saya. Joss Flames berguna untuk orang lain, tetapi mereka paling berguna untuk klan saya. Selama seseorang menyerap Joss Flames klan saya, mereka akan menjadi anggota luar klan saya. Dan jika tidak ada lagi api Joss, mereka akan mati. Joss Flames adalah racun tetapi juga bermanfaat. Ini bukan rahasia yang terlalu besar, mungkin Anda juga tahu. Namun, kamu datang melalui kekosongan bukan melalui reinkarnasi, tetapi dengan berjalan keluar dengan tubuhmu dari dunia gua. Ini tidak mungkin, itu tidak pernah terjadi dalam sejarah klan saya. Guru kekaisaran menjadi bersemangat saat dia menatap Wang Lin. Kegembiraan di matanya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Dapat dikatakan bahwa Anda bukan milik benua astral abadi, dapat juga dikatakan bahwa Anda diciptakan oleh klan saya di benua astral immortal. Saat guru kekaisaran berbicara, tangan kanannya membentuk segel dan dia melambai. Istana menjadi bengkok seolah-olah ruang itu sendiri berubah. Langit menghilang dan bumi berubah, bahkan istana pun lenyap seketika. Wang Lin jelas memperhatikan bahwa posisinya tidak berubah, tetapi ruangnya telah berubah.
Seseorang jelas menggunakan mantra kuat untuk membuka ruang yang sama. Mereka jelas berada di istana, tapi ini sebenarnya dunia lain. Ini adalah kuil besar dengan pilar-pilar besar yang menopangnya. Setiap pilar memiliki 9 bola api di sekitarnya, menerangi kuil. Pilar yang tak terhitung jumlahnya dan bola api yang tak terhitung jumlahnya. Setiap bola api berisi wajah dengan mata tertutup yang muncul dan menghilang. Di kejauhan, ada altar berbentuk gunung. Disitulah sang guru kekaisaran berada. Tubuhnya tidak bergerak, seolah-olah dia berada di ruang yang berbeda. Itu adalah istana kekaisaran. Ada kolam besar berwarna merah darah di depan altar, dan ada seseorang yang duduk di sana. Dia adalah Ascendan Empyrean Mingdao. Matanya terpejam dan ekspresinya garang, seolah-olah dia sedang menahan rasa sakit yang hebat. Pembuluh darahnya bengkak dan ada perasaan menua di wajahnya. Ada 9 pilar di sekitar kolam ini, dan mereka terhubung bersama dengan rantai coklat yang melayang di atas altar. Ada seseorang yang dirantai di tengah-tengah 9 rantai ini, seorang pria mengenakan kemeja bunga. Dia dan 9 rantai melewatinya. Orang ini adalah orang gila. Ketika klan langit mengundang keluarga saya untuk mengatur istana, mereka membuka tempat ini. Semua yang ada di sini terhubung dengan istana. Guru kekaisaran tersenyum kepada Wang Lin. Tatapan Wang Lin menatap orang gila itu dan, setelah merenung sedikit, dia berbicara. Anda dan Kaisar Surgawi menggunakan berbagai metode untuk memaksa saya di sini. Untuk apa? Apakah Anda ingin kekuatan leluhur celestial? Guru kekaisaran memandang Wang Lin, dan matanya mengungkapkan cahaya aneh. Leluhur surgawi memiliki kekuatan tak terbatas. Jika Anda berjanji kepada saya satu hal, saya dapat membantu Anda mewarisi kekuatan leluhur surgawi. Anda akan menjadi orang terkuat di benua astral abadi. Petik 2. Ekspresi Wang Lin masih dingin dan dia tidak bergerak sama sekali. Dia hanya menatap dingin pada guru kekaisaran. Kaisar Langit telah mempersiapkan selama bertahun-tahun untuk menyelesaikan mantra Return to the Ancestral Origin. Setelah berhasil, itu akan memungkinkan seseorang untuk memiliki tingkat budidaya leluhur celestial dan menjadi leluhur celestial kedua. Saya dapat membantu Anda mendapatkan tingkat kultivasi ini tanpa mengetahui Kaisar Surgawi. Guru kekaisaran menjilat bibirnya dan memandang Wang Lin. Kamu memiliki kualifikasi, kamu berasal dari dunia gua yang menyediakan Joss Flames untuk klanku, Kamu tidak bisa meninggalkan kota leluhur. Lebih tepatnya, kamu tidak bisa meninggalkan istana. Kata-kata Wang Lin menyela guru kekaisaran. Setelah dia berbicara, ekspresi guru kekaisaran tiba-tiba berubah dan dia berhenti berbicara. Tatapannya menjadi dingin saat dia menatap Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap sama saat dia bertemu dengan tatapannya. Setelah waktu yang lama, guru kekaisaran mulai tertawa. Itu benar. Leluhur surgawi adalah kuat, sangat kuat. Klan saya dipaksa untuk melayani dia dan sebagian besar api Joss disempurnakan oleh tubuh anggota klan saya sebelum diberikan kepada leluhur celestial. Dia meninggalkan segel yang akan diwariskan selama beberapa generasi di klan saya. Tidak hanya orang-orang dari klan saya tidak dapat meninggalkan kota leluhur, kita bahkan harus berhati-hati tanpa kata-kata. Setiap generasi Kaisar Langit dapat mengendalikan hidup dan mati klan saya. Begitu seseorang mengambil risiko untuk pergi, mereka mati. Leluhur tua sekte jiwa hebat adalah seorang jenius dari klan saya, tetapi setelah dia pergi, dia masih merasa sulit untuk menghindari kematian. Karena itu, klan saya harus setia kepada setiap kaisar surgawi. Saya ingin mengubah ini, dan sekarang saya memiliki kesempatan untuk melakukannya. Petik 2. Ketika saya pertama kali mengetahui bahwa Anda berasal dari dunia gua, Kaisar Surga ingin membunuh Anda, tetapi saya mengerti Lian Daozhen. Dia selalu curiga terhadap orang lain dan sangat dingin,
Jadi saya berinisiatif untuk mengatakan bahwa Anda akan menjadi masalah besar dan harus dibunuh. Benar saja, saat aku mengatakannya, dia memiliki keraguan, jadi ketika kamu tiba di klan Celestial, dia tidak bertindak. Namun, Anda tumbuh terlalu cepat, cepat di luar harapannya, tetapi dia punya rencana lain. Dia ingin menggunakan kekuatanmu untuk menyelesaikan Mingdao. Orang yang dia pilih untuk mantra Return to the Ancestral Origin adalah Mingdao, dan orang yang aku pilih adalah kamu, Wang Lin. Jiudi adalah ancaman besar bagi Kaisar Surgawi, jadi dia tidak ingin bertindak secara pribadi dan menarik kecurigaan Jiudi. Inilah sebabnya dia mengundang Anda selama upacara pemberian gelar dan memasang perangkap di jalan, tetapi ketika pembantaian Anda turun, itu mengejutkannya. Lalu ia mengandalkan ingatan Dao Fei untuk akhirnya berhasil memikat Anda di sini. Alasan aku ingin kamu datang ke sini justru karena hanya ketika ada Grand Empyrean lain yang bertarung dengannya, aku bisa mengatakan hal-hal ini tanpa dia sadari. Mata guru kekaisaran berambut putih menyala ketika dia berbicara kepada Wang Lin. Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.